Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Rawati dengan NIM 290225026 dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati, SE, MAK, CMA, CBV. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biaya full costing dan variabel costing, beserta dengan contoh perusahaannya. Variabel full costing atau yang dikenal sebagai metode biaya penuh dalam perusahaan manufaktur adalah metode menghitung biaya produksi dengan mengalokasikan semua biaya produksi langsung dan tidak langsung, termasuk biaya tetap dan variabel, ke unit produk yang dihasilkan. Artinya, perhitungan full costing mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead produksi, seperti sewa listrik, gaji, dan manajemen. Dengan cara ini, HPP per unit produk yang dihasilkan menunjukkan total biaya yang dikeluarkan secara menyeluruh. Dengan mengalokasikan semua biaya produksi ke barang yang dibuat, perusahaan manufaktur dapat menentukan harga pokok produksi yang tepat untuk mencapai margin laba yang diinginkan dalam jangka panjang. Cara ini sangat membantu perusahaan mengelola sumber daya dengan lebih efisien sekaligus untuk meningkatkan profitabilitas. Namun penting juga untuk memperhatikan bahwa full costing tidak selalu memberikan gambaran yang paling akurat terkait biaya variabel per unit karena alokasi overhead yang bersifat tetap, sehingga lebih cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Rumus full costing yaitu biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit. Total biaya produksi sama dengan biaya tenaga kerja ditambah biaya bahan baku ditambah dengan biaya overhead. Dalam rumus full costing di atas, ada komponen biaya tenaga kerja langsung yang meliputi gaji dan upah yang dibayarkan ke karyawan. Selanjutnya ada biaya bahan baku yaitu harga semua bahan yang digunakan untuk membuat produk. Sedangkan biaya overhead meliputi semua biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan pabrik dan memproduksi barang, tapi tidak secara langsung dapat diatribusikan ke unit produk, contohnya sewa pabrik, utilitas, dan amortisasi. Untuk menghitung biaya per unit menggunakan rumus full costing, langkah pertama adalah menghitung total biaya produksi sebagai berikut. Total biaya produksi sama dengan 10 juta ditambah 8 juta ditambah 6 juta sama dengan 24 juta. Dengan demikian, biaya per unit dari produksi yang dilakukan tersebut sesuai dengan perhitungan metode biaya penuh adalah biaya per unitnya 24 juta dibagi 500 sama dengan 48.000. Contoh soal full costing diambil dari data perusahaan atau gross loss bubble wrap, yaitu tempat saya bekerja. Toko Grocery Osa Bubble Wrap memproduksi bubble wrap dari biji plastik. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu 118.000. Biaya produksi. Ada biaya variabel per unit, bahan langsung yaitu 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun yaitu 12 juta. Persediaan barang jadi. Unit persediaan awal, unit yang diproduksi yaitu 100 unit yang terjual 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50.000 dikali 80 unit, maka hasilnya 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawaban. Biaya produksi berdasarkan full costing sama dengan bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap sama dengan 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 ditambah 12 juta per 100. Hasilnya 320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar 320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing, yaitu penjualan 80 dikali 500.000. Maka HPP-nya 40 juta, persediaan awalnya 0, harga produk produksinya 100 kali 320.000, maka hasilnya 32 juta. Barang tersedia yang dijual yaitu 32.000. Persediaan akhir yaitu 6.400.000. Harga pokok penjualannya 25.600.000, laba kotornya 14.400.000 dan beban admin atau penjualnya 11 juta. Laba bersihnya 3.400.000.
Maka penjualan 4 juta dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan yaitu 25.600.000, maka diperoleh laba kotor senilai 40.400.000 dan dikurangi dengan beban admin dan penjualan senilai 11 juta. Maka diperoleh laba bersih senilai 3.400.000. Variable costing. Pengertian variable costing di dalam akuntansi adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan berbagai biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Nah, harga pokok produk berdasarkan pengertian variable costing adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja dengan variabel. Biaya bahan baku, harga pokok produk, biaya overhead pabrik variabel. Penentuan terkait harga pokok variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang di dalamnya hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi ini akan tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu yang langsung dibebankan di dalam laba rugi terjadinya dan tidak diperlukan sebagai biaya produksi. Tujuan variable costing adalah berdasarkan pengertian variable costing di atas, tujuan dari dilakukannya variable costing adalah agar bisa memenuhi laporan pada pihak manajemen dalam memperoleh informasi yang mempunyai orientasi dalam mengambil keputusan untuk jangka waktu yang pendek. Nah, tujuan lain dari dilakukannya variable costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pihak manajemen bisa mengetahui batas kontribusi yang berguna dalam menentukan rencana besarnya laba melalui analisis hubungan biaya, volume laba, dan untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berjangka pendek. Yang kedua, pihak manajemen pun nantinya akan lebih mudah dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, menetapkan penilaian, dan juga melakukan pertanggungjawaban atas departemen lainnya di dalam suatu perusahaan. Berikut contoh soal variable costing. Pada tahun 2021, Grosir Allshop Bubble Wrap membuat produk sebanyak 1000 untuk produk bubble. Data biaya produksi untuk membuat produk bubble pada toko Grosir Allshop adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku yaitu 200 per unit, biaya tenaga kerjanya 150 per unit, biaya overhead variabelnya 400 per unit, biaya overhead tetapnya 100, biaya pemasaran variabelnya 300 per unit, biaya pemasaran tetapnya 150.000, biaya administrasinya 200.000, 250, produk bubble dijual dengan harga 2.000 per unit dan produk bubble terjual sebanyak 1.000 unit. Lalu, berapakah harga pokok produksi bila menggunakan metode variable costing dan bagaimana cara membuat laporan laba rugi? Berdasarkan pengertian variable costing di atas, cara menghitung variabel pada toko Grosir Allshop Bubble Wrap adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku yaitu 200 dikali 1000 maka hasilnya 200.000. Biaya tenaga kerja langsung 150 dikali 1000 maka hasilnya 150.000. Biaya overhead pabrik 400 dikali 1000 maka hasilnya 400.000. Harga pokok produksi yaitu 750.000. Toko Grosir Allshop Bubble Wrap yaitu laporan laba ruginya pada tanggal 31 Desember 2021. Penjualannya 2000 dikali 1000 maka hasilnya 20 juta dikurangi berbagai variable costing. Maka hasilnya adalah HPP-nya 750.000. Biaya pemasaran variabel yaitu 300 dikali 1000 maka hasilnya 300.000. 2 juta dikurangi 750.000 hasilnya 1.250 ditambah biaya pemasaran variabel 300.000 maka hasilnya 1.050.000. Kontribusi margin di sini 950.000 dikurangi dengan biaya tetap. Biaya tetap di sini adalah biaya overhead pabrik, biaya overhead tetap yaitu 150.000, biaya pemasaran tetap 100.000, biaya administrasi dan umum tetap yaitu 250.000. Kontribusi margin 950.000 dikurangin biaya tetap maka hasil akhirnya 450.000. Laba rugi bersihnya 500.000. Jadi memperoleh laba bersih 500.000. Perbedaan utama antara full costing dan variable costing adalah cara menangani biaya tetap sebuah usaha. Variable costing akan memisahkan pengeluaran operasional dari biaya produksi, sementara dalam metode full costing semua biaya operasional akan dihitung. Selain itu, efek pada laporan keuangan perusahaan antara metode full costing dan variable costing juga berbeda. Misalnya, jika volume penjualan konstan dan volume produksi berubah,
Laporan keuangan yang menggunakan pendekatan variable costing akan menunjukkan laba atau rugi yang konstan, sebab laba atau rugi tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Sementara jika menggunakan pendekatan full costing, maka akan menunjukkan perubahan pada laba atau rugi karena perubahan persediaan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa harga pokok produksi adalah akumulasi dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian dibebankan pada produk. Untuk menentukan harga pokok produksi dapat menggunakan dua metode yaitu full costing dan variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah metode full costing, menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Penjelasan di atas menunjukkan ternyata perhitungan biaya penuh mempertimbangkan semua biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung, ke dalam biaya per unit produk yang dihasilkan. Dengan demikian, HPP yang dihasilkan dari perhitungan ini memberikan gambaran komprehensif terkait total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi setiap unit barang. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.